Bab 498. Perubahan mendadak. Tanah liar. Peona, dia telah datang ke wilayah tengah. Di sebuah ruangan, seorang wanita berbaju hitam menghadap Peona An. Peona An terdiam. Aku benar-benar meremehkannya. Di kalangan generasi muda, selain Irene An, takutnya tidak ada yang menjadi lawannya. Jika orang ini tidak dihilangkan, kelak pasti menjadi musuh besar Julian. Wanita berbaju hitam itu berkata lagi. Peona An terdiam beberapa saat, lalu bertanya, apa yang Julian lakukan? Wanita berpakaian hitam itu berkata, hadiah untuk warrior yang telah meningkat. Peona An berkata, ini perhitungan yang bagus. Jika aku tidak salah, banyak murid sekte dan murid bangsawan pergi untuk memburu warrior yang kan. Wanita berbaju hitam itu mengangguk dan berkata, ada banyak sekte peringkat 9 dari sekte Wuji, sekte Awan, dan sekte King Yuan. Banyak murid bagian dalam dan murid sejati keluar, dan tujuannya pasti untuk warrior yang. Selain itu, keluarga Mo di antara 4 keluarga besar juga mengirim seorang master, 3 keluarga lainnya belum melakukan apa-apa. Aku penasaran, mengapa Julian tidak langsung mengirim monster tua alam bangsawan kerajaan Dinghan, melainkan melakukan ini. Peona An mencibir, karena dia ingin menggunakan warrior yang untuk membuat pendekar hitam wilayah tengah membenci pendekar hitam wilayah selatan. Di bawah keuntungan yang menggoda, sekte dan pelatihan tanpa partai dari wilayah tengah dan keluarga bangsawan pasti akan mengejar dan membunuh warrior yang. Jika orang-orang ini membunuh warrior yang, tentu saja ini yang terbaik baginya. Tapi tidak ada salahnya juga kalau tidak bisa membunuh warrior yang. Karena jika warrior yang membunuh orang-orang ini, maka warrior yang pasti akan mendatangkan dendam yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, Julian berhasil membangkitkan dendam pendekar hitam wilayah tengah dan wilayah selatan. Ketika dia ingin menaklukkan wilayah selatan, itu akan jauh lebih mudah. Menyebabkan kontradiksi antara pendekar hitam wilayah tengah dan pendekar hitam wilayah selatan. Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening, seorang warrior yang tidak sehebat itu, kan? Peona An mengatakan, saat ini, reputasi warrior yang di wilayah selatan telah mencapai puncaknya. Dia adalah objek pemujaan oleh generasi muda wilayah selatan, ditambah dengan kerajaan monster hitam dan kerajaan Qin mendukungnya. Dapat dikatakan bahwa saat ini dia mewakili seluruh wilayah selatan. Benua mengagumi Master. Jika warrior yang membunuh besar-besaran di wilayah tengah, pamornya di hati para pendekar hitam wilayah selatan pasti akan meningkat lagi. Sebaliknya pendekar hitam di wilayah tengah memikirkan warrior yang sebagai musuh yang mematikan karena warrior yang adalah orang luar bagi pendekar hitam wilayah tengah. Jika dia tidak membunuh warrior yang sekarang, apakah tidak takut warrior yang menjadi semakin hebat? Tanya wanita berpakaian hitam itu. Peona An berkata, apakah itu Irene An, warrior yang atau Julian Luo, mereka semua adalah orang-orang yang arogan. Terutama Julian Luo, yang memegang pedang kaisar manusia, memegang lebih dari 60% kekuatan kerajaan Dinghan, dan telah berhasil membentuk aliansi dengan beberapa sekte besar. Baginya, warrior yang hanyalah badut yang melompat. Wanita berpakaian hitam menggelengkan kepalanya. Dia pernah menjadi seorang jenius yang hebat, tetapi dibandingkan dengan warrior yang, dia masih jauh di belakang. Jika seseorang seperti warrior yang adalah musuh, yang terbaik adalah membunuhnya sebelum dia tumbuh dewasa. Jika tidak, tunggu dia menjadi dewasa, seperti leluhur pendiri sekte pedang, maka akan membawa bencana besar. Tidak diragukan lagi,
perilaku Julian Luo saat ini agak fatal. Peona An berkata, Julian Luo mungkin tidak menyangka bahwa jika warrior yang tidak mati dan mencapai kita dengan selamat, maka reputasinya di kerajaan Dinghan pasti menurun tajam. Reputasi warrior yang akan sangat meningkat. Namun, bahkan jika dia memikirkan perkiraan ini, dia tidak akan peduli. Baginya, Petakian Kun Dena warisan pendekar suci yang paling penting. Nona, jadi apa rencanamu? Siapa yang lebih menguntungkan, aku akan berpihak di sisi siapa? Kota Liehu. Terik matahari membakar tanpa ampun di jalan di gerbang kota Liehu. Pada siang hari, saat matahari sedang terik, para penjaga di gerbang kota Liehu sudah terlalu panas untuk menahan panas, dan mereka bersembunyi di bawah dinding gerbang untuk menghindari terik matahari. Biasanya bagi penjaga ini, penjaga gerbang adalah orang yang gemuk, karena banyak minyak dan air yang masuk ke kantong mereka setiap hari. Tapi sekarang, tugas menjaga gerbang kota adalah pekerjaan yang sulit, karena cuaca saat ini, tidak ada orang yang masuk atau keluar kota di kota Liehu. Tidak ada yang memasuki kota atau meninggalkan kota. Para penjaga secara alami tidak memiliki banyak keuntungan yang bisa didapat, jadi kedua penjaga saat ini kesal. Cuaca sialan ini, sialan, benar-benar akan memasak orang. Aneh juga, kekuatan alam pemenang tidak bisa menahan matahari yang menyengat ini. Monyet tua, katakan padaku, matahari ini apakah sudah gila? Tanya seorang pria besar berbaju besi dengan wajah bajingan. Di sebelah bajingan itu, seorang pria paruh baya dengan wajah galak berkata, sudah sehari, dan aku belum mendapatkan apa-apa, masih menderita di sini. Jika ini terus berlanjut, aku mau pergi saja. Oh ya Carlos, menurutmu apakah warrior akan lewat sini? Hehe, dengar-dengar yang membunuhnya bisa mendapat batu energi tingkat terbaik, keterampilan hitam, senjata hitam, dan menjadi penguasa kota. Cik. Jangan mimpi lagi. Warrior yang bisa dibunuh olehmu dan aku. Kalau dia benar-benar lewat dari sini, kurasa, kamu adalah orang pertama yang kabur. Pria tua itu memandang rendah Jimmy di sebelahnya. Jimmy ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba muncul di kejauhan. Keduanya sangat gembira. Jimmy itu meludah dan tersenyum. Akhirnya datang seseorang, haha. Warrior yang berjalan perlahan menuju gerbang kota. Dia ingin terbang, tetapi dia menemukan bahwa kota-kota ini memiliki formasi besar terlarang. Jika terbang secara paksa, itu sama dengan memberitahu semua orang bahwa dia adalah warrior yang apalagi dengan kekuatannya saat ini, masih sulit untuk mematahkan formasi, bukan berarti tidak bisa dipatahkan, tetapi butuh banyak waktu. Warrior yang juga memiliki beberapa keraguan, mengapa kota Liehu ini akan membuka formasi udara terlarang ini, apakah untuk menghadapinya? Dengan ragu, warrior yang berjalan menuju gerbang kota. Patut disebutkan bahwa rambutnya telah kembali hitam saat ini. Warrior yang memikirkannya dan menemukan bahwa kecuali dia membuat jiwa pedang pembunuh gila, jika tidak, rambutnya tidak akan menjadi merah tua. Tapi ini bagus, karena rambut merahnya sangat menarik. Warrior yang berhenti tiba-tiba, berbalik dan melihat ke belakang. Di belakangnya, seorang wanita compang camping berdebu mengenakan sepasang sandal jerami compang camping memimpin seorang gadis 8 atau 9 tahun dengan pakaian compang camping yang sama datang ke arahnya, menggendong seorang bayi yang sedang menyusui. Wanita ini sangat muda, dengan mata bulat dan sosok ramping. Namun kulitnya sangat gelap dan kasar, penuh kerutan, bibir pecah-pecah, rambut kotor dan acak-acakan. Semuanya itu membuatnya merosot sebelum dia tua.
Gadis kecil di sebelah wanita itu sangat kurus, tidak berlebihan untuk menggambarkannya dengan kertas kurus. Wanita itu memegang anak itu di tangan kanannya dan gadis kecil di tangan kirinya perlahan berjalan menuju warrior yang mengalihkan pandangannya, berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Ketika sampai di gerbang, dua penjaga menghentikannya. Di antara mereka, Jimmy itu tersenyum dan bertanya, "Nak, apakah kamu mengerti aturannya?" Warrior yang bertanya, "Aturan apa?" Jimmy itu tersenyum dan berkata, "Kamu harus membayar biaya masuk untuk masuk ke kota, Aku melihatmu terlihat baik, jadi cukup berikan saja 2 batu energimu." Warrior yang menjentikkan jarinya, 2 batu energi jatuh di depan Jimmy itu, lalu bertanya, "Sudah bisa, kan?" Jimmy dan Carlos itu terkejut, "Sudah bisa." Jimmy segera menyimpan batu energi itu dan berkata, "Ya, masuk." Warrior yang mengangguk dan berjalan menuju gerbang kota. Baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara Jimmy dari belakangnya, "Hei, kalian bertiga, satu adalah 2 batu energi, total 6 batu energi untuk ketiganya." Warrior yang berhenti. Batu energi. Wanita itu memandang Jimmy dengan ngeri, dan berkata, kami tidak memilikinya, tolong biarkan kami masuk kota. Anakku belum punya air untuk minum, makan siang dan malam. Tidak ada. Wajah Jimmy itu tenggelam dan bertanya, "Tidak ada dan masih ingin masuk. Pergi saja sana." Duk. Wanita itu berlutut tiba-tiba dan memohon, "Tolong tuan-tuan. Anakku benar-benar tidak punya air untuk dimakan sepanjang siang dan malam. Aku mohon kedua tuan membiarkan kami pergi ke kota, tolong." Dia berkata, menarik gadis kecil itu ke samping dan berkata, "Kalian bersujudlah pada kedua paman ini." Gadis kecil itu juga mengikuti ibunya dan berlutut di tanah, tetapi begitu dia berlutut di tanah, gadis kecil itu berteriak karena tanahnya terlalu panas. Dia ingin berdiri, tetapi dihentikan oleh ibunya lagi. Buk! Tiba-tiba Jimmy menendang perut wanita itu. Wanita itu segera berguling-guling di tanah. Untungnya, wanita itu memeluk bayi di gendongannya, sehingga bayi itu tidak terluka. Jimmy itu menghela napas dengan keras dan berkata, "Hei miskin, kalau tidak punya, pergi saja sana. Jangan memohon-mohon di sini." Gadis kecil di samping melihat ibunya ditendang dan tiba-tiba menangis. Anak di lengan wanita itu juga menangis. Wanita itu memanjat sambil memeluk anak itu dengan susah payah, kemudian datang ke hadapan Jimmy dan berlutut, "Kakak, tolong biarkan kita pergi ke kota. Kita akan menjadi sapi dan kuda untuk membalasmu di masa depan, tolong. Paman, tolong." Gadis kecil di samping berjongkok dengan penuh semangat. "Jimmy, menurutku, biarkan mereka pergi. Lihatlah, wanita ini kalau berdandan pasti cantik, dan gadis kecil ini, ketika dia dewasa, mungkin dia akan cantik, hehe, biarkan mereka pergi. Mereka berjanji menjadi budak untuk membalas budimu di masa depan, cek-cek, ibu dan anak melayani satu suami." Haha. Carlos tertawa arogan di samping. "Persetan. Sial, apakah orang seperti ini layak untukku?" Jimmy itu meludah, mengangkat kaki kanannya, dan hendak menendang wanita itu. Pada saat ini, Jimmy tiba-tiba merasa bahunya tersangkut. Jimmy berbalik dan menatap warrior yang dengan marah, "Nak, apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini, lelaki tua di samping mengeluarkan tombaknya dan memandang warrior yang dengan buruk. Warrior yang melepaskan Jimmy itu, mengeluarkan 6 batu energi dan melemparkannya ke depan Jimmy sambil berkata, "Aku membayar biaya masuk mereka." Jimmy terkejut,
Lalu dengan cepat menyimpan energi batu itu, berbalik, melirik ibu dan anak itu, dan berkata, "Kalian beruntung juga." Wanita di tanah dengan cepat berjalan ke depan warrior yang, lalu berlutut dan terus berkata, "Terima kasih, dermawan, terima kasih." Gadis kecil di sebelahnya juga datang ke warrior yang. Gadis kecil itu memeluk kaki warrior yang dan mengikuti ibunya sambil berkata, "Terima kasih, kakak." Warrior yang hendak berbicara, dan tiba-tiba, ada perubahan mendadak di lapangan. Dia melihat bahwa wanita yang telah berlutut di tanah tiba-tiba mengangkat kepalanya tiba-tiba. Bayi di lengannya jatuh ke tanah, dan belati muncul di tangan wanita itu. Wanita itu seperti berburu citah, segera berdiri dari tanah, dan belati di tangannya menghantam tenggorokan warrior yang cepat seperti kilat. Dan gadis kecil yang memegang kaki warrior yang tidak tahu kapan ada belati tambahan di tangannya. Belati itu menunjuk langsung ke selangkangan warrior yang. Rasa kasihan di mata gadis kecil itu telah menghilang, digantikan oleh sikap dingin dan ketekunan. Jimmy dan Carlos di sebelahnya juga bergerak. Yang satu menusuk alis warrior yang dengan tombak dan yang lain menghantam kepala warrior yang dengan tinjunya. Bersambung.